Untuk bertemu dengan teman-teman kita dari Badan Search and Rescue Nasional Basarnas. Ini ada teman-teman yang sedang bertugas di sana, mendirikan posko dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kekeringan. Saya ajak Anda bertemu dengan Om Daniel ya, Om Daniel yang sudah bergabung dengan kita tadi. Kita sapa dulu. Om Daniel, selamat siang. Siang Om, bentar ya. Oke, udah ganteng tuh, udah ganteng ya. Bentar. Kok ini karena sinyalnya kurang oke di sini. Sinyalnya ya. Bentar. Baik. Pemirsa, saat ini Om Daniel Nasution ini merupakan tim dari Basarnas yang diterjunkan khusus ya, terutama untuk mengawasi daerah Karawang. Karawang, seperti yang saya tadi informasikan bahwa ada beberapa wilayah yang terdampak kemarau. Dan seperti apa kondisinya, ini Om Daniel udah bisa update nih. Om Daniel gimana? Udah siap untuk informasi-informasinya? Boleh Om, siap. Baik Om, posisi dulu nih, Om Daniel saat ini di mana? Karena sinyalnya agak susah ya tadi ya, sempat dikeluhkan seperti itu Om Daniel. Ya, ini kebetulan saya sekarang sedang bersama teman-teman lagi ada operasi SAR di wilayah perairan Tanjung Pakis. Jadi ada nelayan kapalnya terbalik, masih 2 orang dalam pencarian kami sekarang. Oke, jadi ini selain fokus di kemarau, ini juga kebetulan lagi diterjunkan karena ada perahu terbalik ya. Updating dulu yang perahu terbaliknya, orang mana ini korbannya? Masih warga Karawang juga Om. Warga Karawang, cuma posisinya perairan lokasinya itu tidak jauh dari lokasi Lion Air kemarin. Seperti itu Om, lokasi kejadiannya. Ada kronologis Om yang sudah berhasil dihimpun oleh Om Daniel dan teman-teman Basarnas nih. Gimana Om? Ada kronologisnya udah ada Om Daniel. Jadi kronologisnya gini, ini ada 8 orang melakukan kegiatan memancing menggunakan kapal kayu. Terus hari Sabtu itu pukul kurang lebih jam 3 sampai jam 4 subuh itu Sabtu dini hari lah ya. Sabtu dini hari itu kejadiannya gitu. Jadi kita dapat laporan di Sabtu siang bahwa ada kejadian kapal terbalik. Jadi krunya semua 8 orang, 4 orang selamat, 2 orang meninggal sudah ditemukan, 2 orang masih dalam pencarian sampai hari ini. Ini sudah hari ketiga pencarian. 2 orang dalam pencarian dan ini hari ke berapa Om? Hari ketiga. Hari ketiga. Rencana sampai berapa hari? Kami tergantung situasi nanti Om. Kalau sesuai sesuai kami pencarian sampai 7 hari. Tapi nanti melihat situasi evaluasi hari ini gimana, gitu Om. Oke, jadi tergantung situasi dan kondisi di lapangan ya. Betul. Kalau memang cuaca masih memungkinkan, karena ini kan sudah mulai masuk musim barat, jadi gelombang di Laut Jawa ini kadang bersahabat gitu, landai, kadang jelek. Kalau kondisi seperti kemarin, gelombang lumayan tinggi, itu lumayan menghambat. Jadi hambatannya ombak ya Om ya berarti ya? Betul. Karena ini pencarian memang langsung di laut lepas, langsung di Laut Jawa. Oke, baik. Oke, semoga nanti yang tenggelam ini ya bisa diketemukan ya, yang 2 korban ya Om Daniel ya. Ya Om.
Baik, sekarang saya ingin ke Kemarau nih. Om Daniel, di Karawang betul ya ada 4 kecamatan ya, Om Daniel ya, yang terancam kekeringan atau udah kekeringan bahkan. Ya, jadi untuk di wilayah Kerawang kita sudah dapat info dari instansi BPBD Kerawang Hmm. bahwa ada 4 kecamatan sudah terlanda kekeringan, terutama kecamatan-kecamatan yang mulai dari daerah pegunungan sampai di bawah-bawah kaki gunung. Untuk yang memang saat ini sudah sangat kekeringan tuh di daerah Pangkalan, Om. Daerah mana Om? Daerah Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Pangkalan, ya. ya, sama Jambe Timur, kemudian Tegalwaru, Loji, daerah-daerah situ yang sudah lumayan kekeringan. Om bisa digambarkan Om Daniel, karena Om Daniel kan terjun langsung terjun langsung di lapangan dan ngerti ya, kondisi di sana. Bisa digambarkan Om kondisi masyarakatnya di sana dengan kekeringan tersebut Om. Jadi untuk kondisi masyarakat memang sampai saat ini tuh sangat membutuhkan air bersih karena air tanah itu sudah sangat sulit didapat. Dengan mesin-mesin pompa itu memang sudah tidak keluar, kecuali yang masih mendapat suplai dari pipa-pipa PDAM yang menggunakan PDAM itu masih masih bisa. Itu pun kadang katanya mati aliran gitu. Kalau memang lagi lagi jam-jam sibuk banyak orang menggunakan, mulai debit air di pipa-pipa PDAM juga katanya yang saya dengar udah lumayan mulai menyusut. Air sumur warga gimana Om Daniel? Gimana Om? Sumber-sumber air, kemudian juga sumur-sumur milik warga kering juga atau gimana nih? Kering. Makanya untuk saat ini instansi di Kabupaten Kerawang ya, sudah memulai melakukan dropping air-air bersih ke wilayah-wilayah memang sangat terdampak kekeringan. Gitu. Itu pun ada sumbangan-sumbangan dari organisasi, kelompok-kelompok masyarakat memberikan sumbangan-sumbangan air-air bersih melalui pemerintah yang menyalurkan. Om, eh, akses jalan karena ini informasi yang sudah masuk ke redaksi kami bahwa teman-teman dari Alert Care Indonesia ini Om Ya. Alan menginformasikan pusaka siap laksanakan kegiatan bakti sosial. Kemudian ada doa dari Om Denny Anugrah Jaya agar Om Daniel tetap semangat dalam tugas mulianya, Om Daniel dan kawan-kawan. Om, sekarang yang saya tanyakan adalah akses jalan nih. Akses jalan menuju ke lokasi yang kekeringan ini bagaimana Om? Bisa digambarkan Om? Kalau akses jalan bisa Om karena mobil tangki kan langsung yang di dropping. Kalau memang aksesnya tidak bisa mobil tangki masuk, Mhm. biasanya ke area terakhir lah yang memungkinkan gitu. Jadi nanti dipakein ada tangki-tangki penampung di wilayah-wilayah kekeringan. Kalau memang mobil tangki-tangki yang membawa air ini tidak bisa langsung ke misalnya ke daerah gunung-gunung nggak bisa naik, mereka droppingnya di yang sebisa mereka dropping gitu Om. Untuk sampai saat ini. Mhm. Oke, jadi hanya air bersih yang dibutuhkan masyarakat di Teluk Jambe, kemudian di Pangkalan dan di beberapa daerah lainnya, Om Ya, Daniel. Hanya air minum ya, hanya air bersih, maksudnya air bersih ya. air bersih iya Om. Om Daniel bisa digambarkan ini masyarakat kalau biasanya kan banyak gitu ya, apa air banyak melimpah gitu. Nah sekarang ketika mereka akan mencari air, ini apakah sudah harus menempuh jarak berkilo-kilometer atau gimana Om Daniel? Jadi kalau untuk air, kalau memang yang daerah mereka belum dapat bantuan air bersih, mereka Hmm. masih memanfaatkan dari air-air kubangan yang memang mereka anggap masih layak gitu Om. Itu sudah ada Air- terjadi di sebagian daerah yang memang mungkin karena pengiriman distribusi air bersihnya kesulitan karena jalur, mereka masih mengandalkan air-air di kolam atau di ya air-air sekitar-sekitar yang mereka masih mungkinkan pakai gitu Om. Kalau kita berbicara tentang air-air yang ada gitu kan, potensi-potensi air yang ada, kalau mungkin ada gitu ya, tapi dengan jumlah terbatas Om Daniel ya. Nah Hmm. sekarang kalau dari aspek kelayakan Om, kelayakan konsumsi, menurut Om Daniel yang terjun langsung di sana dan teman-teman Basarnas, apakah Hmm. air-air di situ layak dikonsumsi atau enggak? Kalau dibilang layak, untuk layak minum mungkin kalau terpaksa ya mungkin karena mereka terpaksa
ya mau nggak mau kali ya, akhirnya digunakan. Tapi kalau untuk mandi, cuci ya mereka tetap gunakan itu Om. Waduh, miris juga ya kalau kalau tahu. Om Daniel, saya melihat di belakang Om Daniel ada mobil rescue, ada mobil ambulan. Udah Iya, standby di sana ya Om? iya ini mobil-mobil rescue sama ambulan yang kami karena sedang penanganan operasi orang tenggelam ini Om. Ya, Om Daniel, ada berapa berapa orang tim Basarnas yang standby di Pantai Pakis ini? Oh, jadi kalau ini kita tim SAR gabungan itu dari Basarnas Karawang, Basarnas Bekasi, terus teman-teman potensi SAR se-Karawang dan Bekasi gitu. Kalau mungkin saat ini ada sekitar 30 sampai 40 orang. Ada sebagian yang masih sedang pencarian, sebagian standby. Jadi kita uploadan setengah hari, Om. Oke, baik. Sekarang kita kembali lagi ke kemarau, ke apa yang terdampak ya, masyarakat-masyarakat yang terdampak ya. Om, ketika misalnya ada yang mengirimkan bantuan gitu, kira-kira yang menjadi prioritas wilayah mana dulu ya, Om Daniel ya? Oh gitu, Om. Izin. Kebetulan saya juga sama rekan-rekan dari BPBD yang mereka juga tahu tempat pemetaan lokasi daerah rawan kekeringan. Hmm. Gimana wawancara bareng sama mereka? Oke, nanti mungkin nanti di sesi yang berbeda ya Om Daniel ya, di sesi Oke. yang berbeda Om Daniel ya. Tapi dua daerah Pangkalan dan kemudian Teluk Jambi Timur ini yang paling parah Om ya. Iya, Om. Pangkalan dan Truk Jambe. Karena di sana banyak yang paling terdampak, banyak desa yang sudah mulai kekeringan. Oke, Om, kalau kita berbicara tentang masyarakat yang paling merasakan, kalau orang dewasa mungkin juga terdampak biasa. Anak-anak Om, bagaimana untuk kebutuhan anak-anak ini Om di sana? Nah, itu untuk kebutuhan air bersih memang benar, terutama anak-anak kalau mereka buat sekolah gitu kan, hari-hari mandi mereka gitu, air minum, seperti itu sih Om. Mhm, mhm. Anak-anak gimana Om? Secara psikologis mereka, tim SAR ini kan selain handal ya dalam penanganan-penanganan bencana dan sebagainya, pasti bisa kan untuk melihat apa namanya psikologis dari anak-anak yang biasanya riang, ini anak-anak jadi agak murung dan lain sebagainya. Belum lagi apa namanya ketika mereka harus berangkat sekolah, cuaca panas seperti ini. Bagaimana Om Daniel, pengamatan Om Daniel di lapangan ini? Oke, jadi memang kalau anak-anak tuh pasti kelihatan Om dari psikologisnya mereka semenjak kekeringan ini. Makanya setiap kalau ada pengiriman air bersih gitu distribusi, wah langsung seneng ya. Biasalah anak-anak ketemu air bersih, wah girang banget lah gitu kan, yang mandi-mandi, yang apalah semua gitu. Jadi mereka Gitu. seperti ini ya menemukan kebahagiaan baru. Anak-anak ini ya. Kalau Oh, kayak orang habis kemarau tiba-tiba ada dikirim hujan ya kayak begitulah walaupun cumanya ini distribusi dari tangki-tangki. hmm, hmm. Oke, baik. Om, kemudian penyakit ini Om. Cuaca panas, pancaroba seperti sekarang, apakah sudah ada tanda-tanda penyakit yang mulai menyerang warga? Misalnya ISPA, misalnya infeksi saluran pernapasan atas, gatal-gatal, flu, batuk, dan lain sebagainya. Apakah sudah mulai ada di sana Om, di Teluk Jambe dan juga di Pangkalan, Om Daniel? Oh iya, jadi info dari Dinas Kesehatan untuk apa namanya gejala yang sudah timbul di masyarakat untuk kesehatan masyarakat itu sudah ISPA itu batuk, pilek, demam itu banyak sudah menyerang anak-anak. Terus untuk gatal-gatal karena mungkin pengaruh air yang sudah tidak layak tapi masih digunakan itu ada Om. Gitu informasi dari Dinas Kesehatan. Wow, luar biasa ya. Gambarnya udah mulai terasa berarti ya. Dan kalau kita mengacu pada data BMKG, prediksi BMKG bahwa perakiraan BMKG baru November nanti hujan itu pun di seluruh sebagian besar Indonesia sih. Tapi ya kalau di Karawang kalau enggak kan gitu kan. Ya. Berarti ini udah penyakit-penyakit udah mulai terdeteksi ya Om Daniel ya. Ya Om, sudah. Makanya ini kan edaran Bupati siaga bencana kekeringan itu sampai akhir Oktober Om. Ya, dari pemerintah sendiri Om, dari BPPD Karawang sendiri bagaimana Om? Apakah maksudnya dari pemerintah ya? Dari pemerintah apakah juga mereka menerjunkan tim atau bagaimana Om Daniel? Untuk dari pemerintah Karawang sendiri jelas dari awal mereka sudah menerjunkan tim untuk pendistribusian
air bersih itu baik dari Dinas BPBD, dari Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, dan semua instansi yang ada di Kabupaten Karawang. Oke, jadi ini berarti sinergitas yang cukup bagus ya sebenarnya antara Basarnas, kemudian BPBD, kemudian pemerintah daerah sendiri, kemudian juga masyarakat. Nah, Om, sejauh ini sudah ada belum sih komunitas-komunitas dari masyarakat, organisasi masyarakat yang juga memberikan bantuan atau memberikan kontribusi lah air untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Karawang ini, Om Daniel? Kira-kira sudah ada belum? Oh, itu sudah Om, sudah berjalan semenjak dikeluarkan edaran dari Bupati, sudah ada dari dari masyarakat, baik itu ormas, terus kelompok-kelompok pencinta komunitas, sudah ada Om. Oke, baik. Artinya kepedulian tetap terjaga ya. Baik, Om Daniel, sebelum kita akhiri bincang-bincang kali ini, apa nih yang Om Daniel ingin sampaikan? Utamanya mungkin ada himbauan, ada permintaan apa untuk teman-teman kita yang mungkin siap akan menggalang aksi sosial ini? Oh, ya Om, baik, makasih. Mungkin kalau dari saya mewakili pemerintah Karawang dan masyarakat Karawang, kalau memang nanti kita bisa ambil andil dalam misi kemanusiaan ini, terutama di air bersih untuk masyarakat Karawang dan sekitarnya yang saat ini sedang terdampak musibah kekeringan, ya paling itu yang kami harapkan. Siapa tahu kita bisa berpartisipasi Om, gitu Om. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, Om Daniel, ini ada dorongan semangat ini. Yang pertama tadi dari Om Denny Anugerah Jaya, tetap semangat dalam tugas mulianya Om Daniel dan kawan-kawan, sukses selalu Om. Wah, itu dari Om Denny, Om Denny Anugerah Jaya. Kemudian dari teman-teman kita yang lain, tetap semangat dan semoga sehat selalu Om Daniel dan seluruh tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Selalu keselamatan dan keberkahan. Nah itu ya. Satu lagi ini dari Om Alan dari Pusaka nih, dari Alat Care Pusaka siap melaksanakan kegiatan Baksoma karena kebetulan si Alat Pusaka ini kan base campnya memang di Karawang salah satunya ya, Purwakarta sama Karawang gitu ya, basisnya di situ. Baik Om Daniel, hanya doa yang bisa saya sampaikan untuk support Om Daniel dan juga teman-teman Basarnas. Selamat bertugas Om, dan kami yakin dengan tugas mulia yang diemban Om Daniel dan kawan-kawan, insya Allah dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat ya Om. Ya Om, makasih Om. Teman-temannya di belakang tuh. Ini dari teman-teman BPBD Karawang. Ya. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Om Daniel Nasution, salah seorang personal dari Basarnas ya, Badan Search and Rescue Nasional yang saat ini ada di Karawang, baru membawa dengan teman-teman dari BPBD Karawang, pemerintah daerah Karawang, kemudian juga beberapa organik-organik lain dalam operasi kemanusiaan. Yang awal tadi adalah operasi kemanusiaan untuk mencari warga yang tenggelam. Masih ada 2 yang belum ditemukan. Kita doakan hari ini bisa ketemu sehingga teman-teman kita di Basarnas dan juga BPBD Karawang benar-benar bisa fokus untuk mengalihkan perhatiannya membantu daerah-daerah yang melakukan pemantauan daerah-daerah yang kekeringan. Om Daniel, terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman di belakang Daniel. Ya, terima kasih. Ya, sehat selalu Om. Baik, selamat bertugas. Pemirsa, tadi bincang-bincang kita di Romi Times untuk edisi kali ini Farms TV, dan kita akan ketemu lagi nanti di acara yang akan datang, dan Roni Times tentu saja dengan tema-tema yang berbeda dan lebih asik lagi. Saya Roni pamit dulu dari ruang Anda. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Om.